Halo guys, ini adalah tutorial update bagaimana caranya memasukkan file XML ke dalam variabel importer di Adobe Illustrator. Ini adalah update dari tutorial kita sebelumnya, yang mana teman-teman banyak sekali yang kesulitan untuk import variabel menggunakan script variabel importer yang sudah saya berikan di tutorial saya sebelumnya. Nah, ini adalah tutorial saya sebelumnya yang untuk saat ini di tahun 2020 ini script variabel importer sangat sulit untuk digunakan. Entah kenapa, saya sendiri juga sangat kesulitan ketika mencoba untuk memasukkan file variabel importer dengan menggunakan script, ya. Untuk update terbaru bagaimana caranya memasukkan file XML ke dalam Adobe Illustrator supaya bekerja, ya, saya menggunakan script dari boxshot.com yang nanti akan saya sertakan ke dalam deskripsi. Ini adalah kolom yang sudah kita buat menggunakan Excel. Caranya sangat gampang sekali ya guys. Ya, yang pertama kalian fokus ke Excelnya dulu, ya, lalu masuk ke dalam folder tempat kalian menyimpan image, ya. Pastikan image kalian berada di dalam satu folder, ya. Untuk cropping image sudah saya berikan tutorial sebelumnya, ya. Ini adalah data-data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator, ya, dari kolom nama. Di kolom nama ini ada 10 nama, ya. Di kolom jabatan ada 10 jabatan. Di ID number, ya, kita berikan nama. Ini adalah angka-angka. Dan di kolom image ini adalah link, ya, berupa link di Adobe Illustrator. Ya, linknya ada di folder image, ya. Yang perlu kalian ketahui adalah, nah, di kolom image ini kalian harus memasukkan alamat lengkapnya. Di tutorial sebelumnya saya hanya memberikan tutorial dengan nama dan ekstensinya saja. Satu contoh Agus Purwanto dan ekstensinya adalah JPG, ya. Kali ini yang support di situsnya Boxshot, ini kita harus menyertakan alamat lengkap dari data yang ada di komputer kalian. Ya, satu contoh alamat lengkapnya di sini adalah kita ada di drive D, ya, di folder tutorial 2019, lalu di folder variable data, lalu ada di folder image dan nama file. Sesuaikan nama-nama dari file dan masukkan file path-nya, ya. Satu contoh kita delete dulu, ya. Kita delete semuanya, lalu klik sesuai dengan namanya masing-masing, ya. Ingat, disesuaikan dengan namanya masing-masing. Satu contoh ada Agus Purwanto, lalu klik copy path, ya, ada di home, lalu copy path, ya, lalu paste ke dalam Excel, ya, paste, ya, di sini. Begitu juga dengan nama-nama yang lain. Kita ambil contoh Angelina, klik copy paste, ya, lalu paste, ya. Lakukan semua filenya sesuai dengan nama masing-masing, ya, dengan cara yang sama. Nah, kita sudah merename nama-nama dan memberikan path dari setiap link file. Nah, kita tidak perlu save as lagi menggunakan Excel. Kita hanya memasukkan datanya melalui situs Boxshot, ya. Kita blok semuanya dari kolom nama sampai kolom berikutnya, ya. Klik kanan, copy, lalu klik di sini paste, ya.
klik paste, lalu klik kanan, masuk ke dalam box, klik kanan, paste. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kolom-kolom yang ada di atas ini, ya. Kolom nama, jabatan, ID number, dan image ini nanti yang akan berlaku di template kalian di Adobe Illustrator. Untuk nama, jabatan, dan ID number ini adalah jenisnya adalah teks, ya. Jenisnya teks, pastikan semuanya jenisnya teks, ya, karena nantinya berupa teks. Dan di image centang link file karena sifatnya adalah link, ya. Jangan sampai keliru, ya, link file. Nah, untuk nama-nama yang ada di dataset, ada dataset 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bisa kalian rename atau tidak, itu juga tidak masalah. Oke. Tapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan nama sesuai dengan namanya masing-masing, ya, karena ini adalah nama file nantinya. Nama file ketika kita ekspor, ya, kita akan merename sesuai dengan nama-nama filenya masing-masing, ya. Tinggal copy lalu paste. Oke guys, kita sudah mengedit semua datanya menggunakan boxshot, ya, menggunakan boxshot.com Illustrator XML editor. Jadi nantinya kita akan meng-save file ini menggunakan XML, ya. Kita klik export XML, lalu arahkan ke folder tempat kalian menyimpan file tersebut, ya. Kita kasih nama variabel data karyawan. Pastikan filenya adalah XML lalu save. Oke, di sini kita sudah selesai menyimpan data Excel, ya. Kita bisa close, mau di save terserah, mau di don't save ya juga tidak apa-apa, karena ini sudah tidak berguna. Kita menggunakan Illustrator XML melalui boxshot.com, ya. Nah, yang pertama kita masuk ke Illustratornya, ya. Kita ambil toolnya variabel. Ya, kalau kalian belum menemu, kita masuk ke Windows, lalu klik variabel, ya, seperti ini. Lalu klik import, ya, import, masuk ke data, ya. Kita klik filenya XML, ya. Ini adalah file yang sudah kita edit melalui boxshot.com tadi, ya. Klik variabel data karyawan, klik open, ya. Di sini akan ada nama, jabatan, ID number, dan image, ya, sesuai dengan kolom yang tertera di sini. Oke, untuk nama ini adalah kolom nama, ya. Kita klik, lalu mix text dynamic. Oke, untuk jabatan juga mix text dynamic, ya. ID number juga, ya. Ini mix text dynamic, ya. Lalu image-nya ada di sini. Klik di image-nya, ya, dengan menggunakan tool direct selection tool atau klik A untuk shortcutnya. Klik make link file dynamic. Setelah semuanya sudah tertata, tadi sudah ada 10 nama dan 10 gambar. Kita klik di dataset, ya. Lalu klik next dataset, kita cek, ya, semuanya sesuai, ya. Namanya sudah berganti sesuai data yang kita buat melalui Excel dan kita ekspor di boxshot.com untuk dijadikan file XML, ya. Ini kita sudah work, kita sudah berhasil. Nah, saatnya kita akan save as PDF sesuai dengan filenya masing-masing, ya. Meskipun di tutorial sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana caranya men-save PDF ataupun IPS. Nah, namun ada beberapa pertanyaan dari Yoga Pradana. Kalau save akhirnya jadi JPEG bukan PDF, gimana caranya, Bang? Oke, kita akan jawab, ya. Kita akan save PDF dulu. Caranya adalah masuk ke Action, kalian masuk ke Windows, lalu Action,
ya. Kita kasih nama actionnya dulu, tutorial update, ya. Lalu klik create new action, ya. Action save as PDF, ya. Setnya adalah tutorial update. Oke, kita sudah merecord, lalu kita jalankan, ya. Pilih file, lalu save a copy. Jangan lupa save a copy, ya. Arahkan ke file PDF, ya. Pilih filenya PDF, ya. Lalu save. Nah, di sini ada settingan tempat kalian menyimpan pengaturan PDF. Saya menggunakan Illustrator default, lalu klik save. Ya. Setelah selesai kita klik stop. Ya. Lalu kita akan save sesuai dengan namanya masing-masing. Ya. Caranya klik batch. Ya, pilih setnya adalah tutorial update, ya. Actionnya adalah save as PDF, source-nya adalah dataset, ya. Terus destinationnya none. Pilih di sini yang override action save, ya. Ini hilangkan centang override action export, ya, karena kita nge-save, ya. Override action save command. Oke, lalu pilih dataset name. Nanti namanya akan sesuai dengan dataset yang ada di sini, ya. Makanya pada saat kita edit di boxshot, ini namanya harus kita ganti. Nanti kita akan lihat sesuai dengan nama filenya. Oke, ya. Setelah semuanya sudah kita setting, lalu klik OK, ya. Kita pilih save as PDF, lalu klik batch. Oke. Klik tutorial update, action adalah save as PDF, data source-nya adalah dataset, dan destinasinya adalah none. Kita pilih foldernya, tempat kita menyimpan file, kita akan simpan di sini. Hilangkan centang override action export dan centang override action save command, lalu file name dataset, ya, supaya namanya nanti sesuai dengan nama-nama masing-masing dari file. Makanya waktu di boxshot tadi kita berikan nama yang berbeda. Oke, setelah selesai kita OK, ya. Dia akan nge-save sesuai dengan namanya masing-masing, ya. Nah, kita sudah selesai save as PDF, ya. Ini adalah filenya, ya. Nah, berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya save as JPEG, ya. Caranya hampir sama. Kita berikan action, ya, export JPEG, ya. Kita record, ya. Berikutnya kita akan masuk ke export as, ya. Kita akan memberikan pengaturannya dulu, ya. Kita masuk ke foldernya, ya. Kalian berikan folder JPEG, ya, dan save as-nya adalah JPEG. Oke. Lalu pilih use artboard, ya. Use artboard, pilih all aja, ya. Ini kalian centang atau tidak juga tidak masalah. Kita klik export, ya. Ini adalah pengaturan JPEG-nya. Kalian mau save di mode RGB atau CMYK atau grayscale. Nah, RGB fungsinya untuk layar, semua yang berbau monitor itu kita menggunakan RGB. Kalau untuk cetak kita menggunakan CMYK, ya. Jadi kalian harus pahami ini RGB dan CMYK, ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan CMYK karena untuk cetak. Oke. Kita klik CMYK, quality-nya 10, kasih maksimum, ya. Untuk resolusi cetak minimal memang harus 300 dpi, ya. Kita klik 300 ppi.
Oke, klik OK aja. Klik OK. Nah, setelah itu kita stop dulu. Kita stop ya. Kita stop lalu kita memberikan uh, pengaturan ya. Kita klik batch sama seperti kita save PDF tadi, klik batch ya. Setnya adalah sesuai ya. Actionnya juga sesuai. Klik dataset. Yang berbeda ada di sini ya. Destinasinya known. Nah, untuk kolom override action save ini dibuat untuk kita save dikarenakan kita export ya, kita yang kita centang adalah export ya, yang ini kita hilangkan. Override action save kita hilangkan, override action export kita centang, lalu kita arahkan ke folder tempat kalian menyimpan filenya ya. Di sini sudah saya berikan folder JPEG ya. Klik select folder ya, lalu klik dataset name sama seperti sebelumnya, klik OK ya. Dia akan menyimpan sesuai dengan namanya masing-masing ya. Nah, ini sudah ada. Nah, dikarenakan kita tadi nge-save dengan artboard, di sini ada tulisan 01 ya. Angelina 01, Agus Purwanto 01, Dedi Rahadian 01. Yap. Ini adalah file JPEG yang sudah kita ekspor ya. Klik OK. Cukup sampai di sini tutorialnya. Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Stay kreatif.